Halo, selamat malam teman-teman. Malam ini kita bertemu lagi dalam keadaan yang insya Allah baik ya semuanya. Di sini saya akan membahas tentang skill selanjutnya yaitu pastinya tentang writing. Writing khusus pembahasan tentang mapping. Apa saja yang perlu dibahas tentang writing, pembahasan tentang mapping? Mari kita lanjut. Yang pertama adalah pasti peraturannya. Di sini peraturan yang teman-teman tahu sebenarnya kurang lebih sama ya dengan sebelum-sebelumnya, yaitu sama mirip dengan writing task 1. You are required to write 150 words or more. Jadi teman-teman harus menulis setidaknya itu 150 kata atau lebih. Jadi 150 kata ini adalah batas minimal. If you write less than 150 words, you are unlikely to get more than a band 5 for task achievement as you won't have fulfilled the marking criteria. Jadi kalau nggak sampai 150 pasti nilainya itu 5 atau malah kurang band score-nya ya. Seperti biasanya waktunya hanya 20 menit. Use a formal style of writing. Sama ya karena writing task 1 itu juga formal. Task 1, Task 1 contributes half of many marks to your score as Task 2. So Task 1 is worth 33% of the total mark in the writing test. 33%-nya sangat berperan menambah band score dari total Task 1 dan Task 2. Nah, mari kita lanjutkan. Ini jadi overall sama ya aturannya. Mungkin kalau writing yang kemarin kita bahas itu pembahasan tentang data, sekarang itu bukan tentang data, tapi tentang mapping. Ada beberapa poin di sini yang perlu kita ketahui tentang mapping. Di sini ada contoh sebuah gambar di sebelah kiri. Ada 4 bagian lahan dan di samping jalan atau main road. Di sini ada houses, school, farmland, dan playground. Ini ada di lokasi sebelah kiri. Ini ada sebelah kiri. Ini pada tahun 1950. Sedangkan di sini kita membahas tentang gambar kedua, karena di sini ada 3 perubahan. Yang kedua yaitu adalah tahun 1980. Nah, dan perubahan yang ketiga adalah yang terbaru yaitu tahun 2010. Karena di sini tadi saya mengilustrasikan sebagai tahun saat ini kita belajar. Jadi 2010 ini kita ganti now atau tahun 2023 ya. Tepat pada saat video ini dibuat atau pada saat kita belajar saat ini. Oke, jadi perubahan yang pertama ada di tahun 1980 dan perubahan ketiganya ada saat ini. Apa saja yang terjadi? Nah, itu yang akan kita bahas. Sebelumnya kita juga harus mengetahui poin penting dalam menuliskan body paragraph di mapping ya. Yang pertama adalah menentukan variabel yang unik atau inti dan atur dengan alur yang logis. Kita itu harus bisa menemukan variabel atau yang mana yang penting untuk disampaikan. Contohnya di sini itu kalau kita lihat, kita mengeksekusinya atau kita bisa mengambil kesimpulannya dari tahun saat ini. Jadi tahun yang ada di bagian bawah ini, gambar paling bawah ini. Ini termasuk kategori perubahan yang paling penting karena apa? Seolah-olah kita itu diminta mapping ini sudah mengalami perubahan apa aja. Nah, menurut gambar kan seperti ini. Jadi kita nilainya itu dari saat ini, dari sekarang ya. Kita tandai apa aja yang berubah. Yang pertama pasti yang kelihatan besar sendiri, yaitu car park. Car park ini dulunya apa? Sport fields. Dan car park itu sebetulnya dulu itu kecil. Jadi masih di sini ya guys ya, masih salah satu area. Nah, dulu sport field sama car park ini apa? Nah, dulu pernah menjadi farmland, sedangkan car park sama science book ini dulu adalah perumahan atau houses. Jadi menurut saya, variabel yang paling unik itu adalah bagian parking areanya ini. Nah, itu nanti bisa jadi masuk body 1 ya guys. Terus, apalagi? Nah, kita bisa menandainya dengan sport field. Nah, sport field ya. Sport field ini kenapa termasuk kategori unik?
tapi nomor 2 karena dulu dia bukan Sportville. Sportville ini baru dibangun tahun 1980. Dulu itu farmland. Oke. Terus yang ketiga, nah, jadi yang penting yang pertama adalah merah, yang kedua adalah yang hijau, yang Sportville, dan yang terakhir adalah hanya tambahan atau sebagai pelengkap yaitu main school building. Nah, tetap ya, karena nggak ada perubahan. Jadi kita nanti sisipkan informasinya. Kita sudah menemukan variabel yang unik sampai bagian yang bisa disederhanakan atau dianggap kurang penting. Jadi sesuai alur, merah dulu dijelaskan sampai selesai, baru hijau, baru biru. Itu ya guys ya. No interpretation. Teman-teman nggak boleh menambah prediksi sendiri di sini ya. Jangan menjelaskan sesuatu yang jelas tidak ada. Tapi kita bisa menyederhanakan sesuatu. Contohnya playground. Ini kita bisa anggap taman bermain boleh, atau kita anggap buat rest area boleh, atau maksudnya untuk santai-santai habis sekolah atau sambil breaking time itu boleh. Tapi kalau kita memberikan prediksi sesuatu, misalkan Sportville ini dikurangi karena nggak banyak yang main sepak bola, hanya main basket, jadi diperkecil. Nggak ada kan, nggak ada yang ngomong sepak bola di sini, misalkan seperti itu. Jadi kita nggak boleh memprediksi atau menginterpretasi personal information atau personal opinion, nggak boleh ya. Ketepatan waktu, time frame accuracy, di mana-mana kita hanya dibatasi 20 menit. Jadi kita harus bisa mengambil kesimpulan dulu secara logis, setelah itu mengatur alur ceritanya, dan ketika sudah semuanya, teman-teman bermain dengan waktu, karena hanya ada 20 menit saja. Ketika nanti sudah semuanya diatur, penulisannya juga mulai hati-hati. Karena apa? Di sini ada yang teman-teman harus pertimbangkan, yaitu lexical research. Sebenarnya lexical research ini vocabulary ya. Ada vocabulary penentuan kata-kata yang teman-teman bisa ambil dari karakter mapping. Kebetulan karakter mapping di sini itu tentang bangunan atau lokasi suatu wilayah yang kadang itu mengecil, kadang hilang, kadang berganti. Jadi kata-kata yang umum keluar itu pasti tidak jauh dari kata-kata dihancurkan atau diganti atau dibangun, luas ataupun berubah. Di sini sudah saya sertakan beberapa kata sinonim yang mungkin teman-teman bisa gunakan. Jadi pada kata-kata membangun seperti destroy atau menghancurkan, teman-teman bisa menggunakan kata-kata demolish, remove, pull down, knock down. Sebenarnya maknanya sama, dihancurkan atau menghancurkan, dihilangkan atau menghilangkan. Tinggal bentuknya saja, jangan yang aktif. Karena kebiasaan di sini bentuknya pasif. Large, luas, extend, expand, enlarge itu sama. Maknanya sama, penggunaannya saja yang beda. Change, berubah, replace, modernize, grow, develop, pave over, convert, make into, redevelop, relocate. Nah, maknanya sebenarnya sama, kita tinggal berkreasi untuk menggunakan, jangan yang umum-umum sama change saja. Gunakan kata-kata yang lain yang mungkin teman-teman bisa gunakan jadi lebih akademis. Oke, itu aturan-aturan mainnya. Sebenarnya ada satu lagi yang belum tertulis di sini, yaitu tenses. Teman-teman sangat penting ini untuk tahu bahwa tenses itu apa yang harus digunakan dalam konteks ini. Di sini ada tahun 1950, 1980, dan 2010 atau saat ini. Kalau saat ini pasti simple present ya guys. Kalau dari dulu sampai sekarang itu present perfect. Fungsinya untuk menjelaskan kejadian atau aktivitas yang dulu sudah ada atau sedang terjadi dulu dan masih berlangsung sampai sekarang atau masih eksis sampai saat ini. Nah, kalau dulu saja itu kan 1980 ya guys ya. Nah, kalau ada yang lebih dulu lagi, berarti menggunakan past perfect. Jadi kalau ilustrasinya itu seperti ini. Misalkan sekarang itu malam ya guys ya. Misalkan nih kita belajarnya malam. Di sini kan kita ngomongin malam. Saya akan buatkan ilustrasinya. Di sini itu malam. Sementara ini sepertinya kok kontras. Hmm. Saya akan buatkan hitam aja deh, karena malam jadi hitam ya.
Di sini malam. Ini hanya ilustrasi untuk tenses ya. Nah, ini siang. Terus saya tanya, saat ini malam ya saya tanya. Tadi udah tidur siang belum? Sudah, di sini ngomongin napping ya. Napping, oh tulisannya nggak ada. Nah, napping, ini tidur siang. Nah, tidur siang itu kalau kita saat ini membicarakan napping berarti menggunakan simple past. Tapi saya tanya lagi, sebelum tidur siang sudah mandi belum? Nah, mandi itu ada di sini. Nah, berarti kan mandi dulu, baru napping ya kan? Kalau mau menanyakan mandi ini menggunakan past perfect. Nah, jadi semoga kalian tahu fungsi tense itu sangat berperan aktif di sini dan sangat penting. Ya, kapan menggunakan simple past, kapan menggunakan past perfect. Nah, di samping tenses, penentuan kalimatnya juga jarang yang berbentuk aktif. Aktif itu yang artinya me itu jarang. Ya ada, tapi frekuensinya dengan kalimat pasif yang artinya ter atau di itu lebih banyak. Terganti atau berganti atau diganti, dirubah, dibangun, misalkan diperluas. Nah, kayak gitu. Jadi kata-kata yang berbentuk pasif itu akan banyak ditemui dalam kategori mapping sama diagram besok ya. Diagramnya ini sekarang mapping dulu. Oke, setelah mempelajari semua variabel-variabel dan poin-poin penting yang harus kita ketahui sebelum mengerjakan mapping, selanjutnya apa yang harus kita lakukan adalah mencoba mengetahui strukturnya. Strukturnya kurang lebih sama ya seperti writing task 1, ada introduction. Introduction ini isinya yaitu general trend dan paraphrase. Jadi paraphrase dulu judulnya. The diagram shows the changes that have taken place at West Park Secondary School since its construction in 1950 ini teman-teman rubah menjadi bahasa sendiri, itu disebut paraphrase. Setelah itu general trend. General trend adalah gambaran umum. Nah, secara umum itu gambarannya gimana. Nanti kita akan bahas introduction itu isinya gimana, body 1 isinya gimana, body 2 isinya gimana. Nah, yang penting alur penulisannya seperti ini ya guys ya. Ada 3 paragraf atau lebih, terserah. Ada 2 paragraf saja, introduction sama body 1 saja juga boleh. Karena di sini tadi saya mau ngomongin 3 poin, car park, spot fill sama main school building. Jadi sebenarnya ada 2 cukup. Yang body pertama ini saya fokus ke car park. Pembahasan car park ini kok bisa luas segini, dulunya gimana sampai awal mulanya tahun 90 gimana, saya akan bahas di body 1. Body 2 saya akan membahas Potfield ini dulunya farmland. Nah, dibangun tahun 80 tapi pada akhirnya sekarang itu harus mengalami penyempitan lokasi, malah dibagi dengan playground dan karpak malah yang diperluas. Nah, itu nanti yang akan saya bahas di body 2. Sekaligus karena tinggal sedikit yaitu main school building kan tidak ada perubahan tuh. Dari tahun 50 sampai sekarang nggak ada perubahan. Ya udah saya sisipkan bahwa main school building dari tahun 50 sampai sekarang tidak ada perubahan. Misalkan di situ saya akan sampaikan di body 2. Yang penting template-nya ada introduction, body 1, body 2. Oke, sekarang kita masuk ke penulisan introduction. Bagaimana cara menulis introduction? Kita tadi sudah sekali lagi menekankan bahwa saya ingin membahas car park. Di sini saya harus bisa mengilustrasikan gambaran umumnya. The diagram illustrates how West Park Secondary School has transformed over a period of 60 years since its establishment in 1950. Itu paraphrase dari judul. Overall, it can be seen that the school had undergone some significant changes throughout the period with the expansion of the school building as well as the addition of a sports field and car park. Ini adalah gambaran umum, makanya ciri khasnya ada overall. Sekali lagi teman-teman, kalau sudah pakai general trend, nggak usah pakai conclusion. Kalau mau pakai conclusion, nggak usah pakai general trend. Contoh yang saya berikan adalah cara menggunakan general trend, jadi saya tidak perlu menambahkan conclusion. Secara keseluruhan, secara umum,
It can be seen, itu bisa terlihat jelas atau sudah terlihat jelas bahwa the school had undergone some significant changes. Sekolah ini mengalami banyak perubahan yang signifikan melalui periode perluasan dari bangunan sekolah, apa ini, lapangan olahraga dan tempat parkir. Sudah selesai. Jadi teman-teman sudah bisa kan menulis judul dan paraphrase-nya, karena kemarin sudah belajar writing task 1 bermain data, jadi sudah saya anggap sudah bisa. Kecuali memang belum bisa, nanti latihan lagi, boleh store ke saya, latihan-latihan terus, nanti kirim di grup saya aja, saya akan coba membantu cross check. Jadi kita sudah skip saja introduction-nya. Kita fokus bagaimana menuliskan ini, mapping ini dalam bentuk body yang sudah kita tandai tadi. Oke, nah seperti yang sudah saya tandai di awal, di sini yang saya akan bahas yang pertama adalah car park. Di sini kan kita udah lihat nih, car park kayaknya unik karena apa? Lokasinya luas sekali. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, car park itu kecil. Malah car park itu baru dibangun tahun 80, 50 nggak ada car park. Makanya di sini saya mencoba mengilustrasikan pendapat atau opini saya melalui bahasa Indonesia. Semoga bisa difahami alur ceritanya. Jika sudah bisa dipahami alur ceritanya, teman-teman bisa mentransfer menjadi bahasa Inggris. Caranya seperti itu. Saya belajar dari kesalahan saya waktu pertama kali belajar IELTS. Waktu itu guru saya itu langsung, guru yang pertama ya, saya mempunyai banyak guru sebenarnya. Guru saya yang pertama itu ngajarinnya itu langsung nulis. Nah itu saya benar-benar kesusahan waktu itu dan saya nggak punya ide. Sehingga akhirnya beberapa kali ganti guru, akhirnya saya mendapatkan hidayah. Ternyata cara lebih baik itu melogikakan cerita dulu, alur cerita dulu. Kalau kita bisa melogikakan alurnya, nanti kita tinggal move into English-nya saja. Kalau kita langsung into English, kita banyak kendala mulai dari vocab, grammar, belum idenya yang belum sempurna, nanti ditulis apakah sudah sesuai dengan cerita kita apa belum, maksud kita apa belum. Nah, itu banyak kekurangannya, makanya di sini saya beri contoh, yaitu penggunaan dalam bahasa Indonesia. Jadi fokus ke car park dulu. Pada tahun 2010 atau saat ini gitu ya guys, karena kita bahasnya sekarang ini kebetulan contohnya 2010, saya ganti harusnya now. Pada tahun 2010 car park membesar 3 kali lipat sejak tahun 1980. Jadi lokasi parkiran ini sudah cukup membesar 3 kali lipat dibandingkan tahun 1980. Kan udah jelas nih kita ngomongin 1980 sampai sekarang ya, di mana sebelumnya hanya berlokasi di sebelah Science Block. Nah, jelas ya. Jadi alur ini juga jelas bisa dibuktikan melalui gambar. Lokasi ini lokasi ini maksudnya adalah car park sama Science Block di tahun 80 ya guys. Sebelumnya dibangun perumahan pada tahun 1950. Berarti car park sama Science Block ini dulu tahun 50 itu dibangun perumahan. Tuh, jelas ya. Jadi alurnya adalah seperti ini. Nah, setelah itu, nah gini. Saya membawa alurnya dari sekarang menuju dulu-dulunya itu gimana. Kemudian dihancurkan dan akhirnya menjadi science block dan car park. Di sini ya, akhirnya jadi ini. Namun sekarang lokasi car park telah diperluas. Car park ini dulu hanya satu blok, sekarang diperluas ya, dengan mengambil alih seluruh blok yang dimiliki oleh sport field. Tuh di sini. Sehingga pada akhirnya tempat yang seharusnya untuk rekreasi, rekreasi itu adalah sport field dan playground ini kan termasuk kategori lahan yang gunanya untuk istirahat atau having fun habis sekolah ya, misalkan siswanya itu istirahat atau main sport atau main kan di sini. Biasa anggapnya itu rekreasi, yaitu tempat santai atau tempat uh, relax saja setelah beraktivitas. Sehingga pada akhirnya tempat yang seharusnya untuk rekreasi saat ini harus berkurang secara signifikan. Jadi
Saya anggap sport field sama playground ini tempat rekreasi. Tempat rekreasi maksudnya bukan tempat liburan, tapi rekreasi adalah tempat di mana beristirahat dari aktivitas sekolah. Sekarang harus berkurang secara signifikan. Memangnya benar, kita bisa buktikan di sini ternyata tempat rekreasinya jadi kecil, ya kan? Ini khusus untuk body satu saja. Nah, di sini ada beberapa kata yang mungkin bisa digunakan. Contohnya seperti ini yang saya sampaikan di awal. Jika memang di sini ada misalkan berlokasi, bisa pakai diperbesar, diperluas. Nah, bisa pakai expand, extend, enlarge. Nah, itu boleh. Sehingga apa ini? Berkurang misalkan atau berganti, replace, modernize, grow, develop. Nah, kalau dalam bahasa Inggris nanti kan kita bisa milih. Yang penting adalah alur bahasa Indonesianya kita sudah clear dan bisa dibuktikan secara logis di gambar. Ya, jangan memberikan cerita yang jika di cross check dengan gambar sangat membingungkan dan sangat tidak logis. Next, sebenarnya di body 1 sudah cukup seperti ini. Nanti kalau ditranslate menggunakan bahasa Inggris cukup memberikan banyak kata. Di sini ada petunjuk beberapa fitur atau pembukaan yang bisa dipakai. Contohnya di sini biasanya di awal-awal kalimat kan bingung teman-teman mulainya apa. Kebetulan ini kan pakai tahun. Kalau bingung nggak pakai tahun boleh pakai ini. The one feature that stands out is, salah satu fitur yang paling penting kali ini adalah car park. Karena apa? Dia membesar 3 kali lipat sejak tahun 1950. Contohnya seperti itu. Atau the one aspect standing out is, the most outstanding feature or aspect is, what stand as the most striking is. Artinya sebenarnya semuanya sama, cuman cara membukanya silahkan pilih salah satu yang kira-kira teman pikir itu mudah dan nyaman ketika digunakan, mudah dihafalkan. Oke, clear ya guys ya. Jadi untuk body 1 semua sudah aman. Sekali lagi, ini cara saya, mungkin semoga teman-teman bisa menggunakan karena pengalaman langsung pakai bahasa Inggris agak susah. Tapi kalau bisa pakai bahasa Inggris langsung, boleh. Body 1 selesai, kita masuk ke body 2. Bagaimana cara menuliskan body 2? Body 2, tadi car park sudah selesai, sekarang kita masuk ke sport field. Sport field dan school building ini masuk kategori satu body, yaitu jadi body 2. Pembahasan tentang sport field. Lokasi sport field pada tahun 1950 dulunya adalah farmland. Apakah benar? Kita akan cross check. Sport field dulunya adalah farmland. Benar kan ya? Yang berlokasi tepat di samping playground yang memiliki luas bangunan yang sama dengan bangunan sekolah. Berarti bangunannya itu sebenarnya mayoritas sama, luasnya itu sama, tapi sekarang kan beda. Pada akhirnya, playground dan sport field harus berbagi lokasi dalam satu blok karena adanya perluasan wilayah di car park atau parkiran. Pada akhirnya kan berarti sekarang. Nih, lihatnya di sini. Nah, sudah clear ya guys ya? Sama ya penjelasannya, alurnya sama. Sekarang kalau sudah aman, sudah dijelaskan tentang playground sport field, ya udah tinggal satu variabel yang kita bisa sisipkan, yaitu school building. Bangunan sekolah ini telah berdiri sejak tahun 1950. Apakah benar? Memang benar ya, ada ya, sudah ada sejak tahun lalu sampai sekarang dan hanya mengalami perluasan di wilayah car park dan pengurangan wilayah playground. Di sini sudah ada pembangunan car park, ternyata di tahun ini bangunannya tetap, car parknya diperluas, playgroundnya yang dikurangi. Selesai. Jika idenya sudah logis, organisasi kata-katanya sudah sesuai dan aman, sudah bisa dibuktikan melalui gambar, kita waktunya mentranslate mereka menjadi bahasa Inggris yang baik sesuai kaidah yang dibutuhkan dalam writing task satu mapping ini dan mempertimbangkan penggunaan dari tenses. Karena di sini juga ada tahun yang bermain. Maka contohnya seperti apa? Sudah saya kemas menjadi kalimat yang sudah sempurna.
Persis dari potongan-potongan tadi, di sini sudah saya bagi menjadi introduction-nya, yaitu ini. The diagram illustrates how West Park Secondary School has transformed over a period of 60 years since its establishment in 1950. Overall, it can be seen that the school had undergone some significant changes throughout the period with the expansion of the school building, as well as the addition of sports field and car park. Sudah selesai introduction-nya, masuk ke body 1. In 2010, the car park has tripled in size since 1980, where previously it was located just next to the science block. Ini ya guys ya. This location was previously built housing in 1950, then demolished, and finally became a science block and car park. Ini dulu houses, sekarang jadi car park sama science block. But now the parking area has been expanded by taking over the entire block owned by the sport field. Sekarang parking areanya itu alih fungsi, dia overtake sport field. Nah, di sini kan sport field jadi hilang, jadi dikurangi. In sequences, the place that should be recreational field at this time must be significantly reduced. Tempat yang harusnya jadi tempat rekreasi, sekarang harus dikurangi. Sport field jadi playground ini jadi berbagi lokasi. Terus masalah car park sudah selesai, kita masuk sport field sama main school building di bagian body terakhir. The location of the sports field in 1950 was formerly a farmland. Nah, sport field di sini dulu farmland ya. Which was located right next to the playground, which have the same building area as the school building. Sama besarnya school building, playground, sport field dulu itu sama semuanya. In the end, the playground and sport field must share a location in one block due to the expansion of the area, the car park. Nih, ada akhirnya playground itu sama sport field harus berbagi lokasi. One block, nah, one blocknya harus di overtake, semuanya harus dipakai sama car park. Nah, karena ada perluasan wilayah dari lokasi parkir. Meanwhile, the school building having been established since 1950 until now remain the same. Main school building yang dulu pernah dibangun sama tahun 50 itu tetap stabil sampai sekarang. And has only experienced an expansion in the car park area and reduction in the playground area. Mengalami perluasan di wilayah parkir dan pengurangan wilayah di lokasi playground. Selesai. Ini adalah cara menulis mapping. Nah, bagaimana caranya sudah saya sampaikan per item, mulai dari introduction, body 1, body 2, bagaimana cara mengambil logikanya, teman-teman juga sudah bisa. Kalau nggak bisa langsung bahasa Inggris, sekali lagi pakai bahasa Indonesia, sehingga nanti ketika bahasa Indonesia teman-teman juga nyaman membacanya, ketika dibuktikan dengan gambar juga dia sudah sesuai, tinggal translate into English. Kalau sudah masuk logis, tinggal pembahasan into English, di sini kita akan bermain tentang tenses, kita bermain tentang vocab yang harusnya dikembangkan, penempatan, penggunaan kalimat, harusnya yang kompleks, jangan yang simple-simple, itu baru bisa meningkatkan skor. Tapi jika teman-teman masih berkendala dengan penulisan ide, nggak logis, atau bingung mau cerita apa dari mana, mungkin teman-teman saran saya jangan ambil ujian dulu, maksudnya official test dulu, perbanyak latihan, perbanyak sharing, perbanyak referensi membaca, sehingga nanti bisa membuat teman-teman bisa. Karena writing di sini utuh, asli, natural, alami dari kemampuan teman-teman. Jadi bagaimana teman-teman itu bisa menggerakkan tangan dan menciptakan tulisan ini sendiri. Ya, zaman sekarang itu mudah untuk menulis kayak gini. Tulis saja judulnya ini di AI, nanti ketemu tulisannya. Tapi apakah official test nanti bisa seperti itu? Kan nggak bisa. Jadi mau nggak mau teman-teman sekali lagi gunakan kemampuan pemahaman ini untuk mempertimbangkan dan bereksplorasi. Silahkan coba-coba. Jika ada kendala, silahkan hubungi di grup. Nanti kita akan bahas.
Oke, mungkin seperti itu saja. Di sini saya sudah sediakan satu latihan ya buat teman-teman. Ya, kira-kira cara menulisnya kurang lebih sama seperti tadi. Ini lebih sederhana karena hanya ada dua peta saja. Dulu tahun 86 ini banyak farmland-nya, sekarang itu banyak houses-nya. Gimana cara menulisnya? Silahkan dikerjakan dan share tugasnya di grup. Atau tulis saja di Microsoft Word, nanti tinggal copy-copy saja jika memang ingin di share atau ingin di cross check. Oke, mungkin seperti itu saja. Thank you for joining today. I hope it helps you guys. Ini adalah salah satu cara saya mengerjakan writing. Semoga sedikit membantu. Jika mungkin ditemukan hal yang kurang membuat teman-teman nyaman atau kurang pas dengan caranya. Semoga teman-teman juga memaafkan kekurangan saya dan semoga teman-teman bisa menemukan cara yang insya Allah nyaman. Syukur-syukur kalau cara ini yang buat teman-teman lebih nyaman menulisnya. Thank you. Have a great day and good luck. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye everyone.